Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanggar Trija. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Musikalitas. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metode pencegahan transmisi COVID-19. Nah, sebelumnya saya sarankan kepada Anda tekan like, comment, and subscribe ya. Oke. Nah, untuk video ini saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan materi tentang metode pencegahan transmisi COVID-19 dan juga langsung promosi kesehatan bersama warga atau teman atau juga keluarga. Nah, dalam video ini saya akan langsung menjelaskan. Untuk langsung masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu COVID-19. COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit yang menular disebabkan oleh virus coronavirus jenis baru yang ditemukan pada Wuhan pada bulan Desember 2019. Nah, coronavirus atau COVID-19 ini biasanya menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan seperti pneumonia akut sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, dan yang paling fokus adalah lansia. Nah, penambahan dan penyebaran COVID-19 ini secara global secara berlangsung cukup cepat. Pada tanggal 28 Maret, WHO telah mengkategorikan sebagai very high, di mana pada saat itu telah dilaporkan total temuan kasus terinfeksi sebesar 571.000 kasus dengan total 26.000 kematian. Nah, kasus terkonfirmasi COVID-19 atau coronavirus di Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus ini terus bertambah hingga pada detik ini. Kasus terkonfirmasi yaitu 36.000 kasus positif. Nah, tentu COVID-19 ini mempunyai tanda dan gejala terhadap orang-orang yang sudah atau terinfeksi COVID-19 ini. Nah, gejala yang paling umum itu adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, gejala-gejala yang timbul ini nggak secara langsung signifikan atau secara bertahap, biasanya dari ringan dulu. Nah, sebagian orang yang terkena infeksi dari COVID-19 ini biasanya tetap merasa sehat atau dengan kata lain imunnya cukup kuat. Justru kebalikannya, orang-orang lanjut usia atau lansia dengan kondisi medis yang sebelumnya sudah ada penyakit seperti darah tinggi, gangguan jantung, diabetes, dan lain-lain mempunyai kemungkinan yang lebih besar akan mengalami penyakit yang serius apabila terinfeksi COVID-19 ini. Nah, penyebaran COVID-19 ini adalah cara utama dari penyebarannya yaitu melalui percikan atau dari saluran pernapasan yang dihasilkan saat orang batuk. Nah, orang dapat tertular COVID-19 ini melalui orang lain yang terjangkit virus. COVID-19 dapat menyebar melalui percikan-percikan kecil dari hidung atau mulut yang keluar pada orang yang terjangkit COVID ini, terhirup oleh orang-orang yang daya imunnya turun. Nah, dan juga lansia tersebut mungkin dapat 1, 2, atau 3 hari langsung menunjukkan tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi. Nah, dan juga penyebaran transmisi COVID-19 ini melalui droplet atau batuk orang tadi yang sengaja tidak menutup. Ketika batuk tidak melakukan etika batuk yang benar, dia langsung selesai batuk, tangannya langsung menyentuh tempat atau apapun benda sekelilingnya, dan itu tidak disengaja oleh orang-orang yang belum terinfeksi virus menyentuh benda tersebut. Otomatis COVID yang dari orang sudah terkonfirmasi positif corona dan disentuh oleh orang yang belum ada COVID-19-nya bisa terjadi positif dalam tubuhnya. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan materi, dan kita langsung akan
materi praktiknya langsung ke ibu. Pagi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan 7 cara penanganan transmisi COVID-19. Dari ketujuh cara penanganan itu, ibu-ibu ada yang tahu nggak? Dari ketujuh itu cara-caranya? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, saya akan menjelaskan serta mencontohkan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, yang pertama itu kita harus, jika kita berpergian atau pergi atau kemana kan, kalau ibu-ibu kan ke pasar kan atau kemana kan, harus menggunakan masker. Maskernya ya kayak biasa, langsung kayak gini aja, udah tuh. Nah, itu cara pertama. Nah, sekarang untuk yang cara kedua, minimal kalau ibu berpergian atau ke pusat perbelanjaan, jarak ibu dengan yang lain harus 1 meter. Nah, kalau enggak itu kan nanti kan biasanya untuk pusat-pusat perbelanjaan yang lain kan sudah ada tanda-tanda X di lantai ataupun di kursi kayak gitu. Nah, yang ketiga itu batuk. Budayakan batuk dengan etika batuk yang sehat, yang baik dan benar, yang dianjurkan oleh pihak Kemenkes dan juga pihak pemerintah. Budaya batuk yang benar ya itu dengan kayak gini, dengan siku, bukan kayak gini atau pakai ini atau apalah. Yang budaya yang benar kayak gini. Itu kalau kayak gini kita kan belum tentu langsung, mungkin bisa langsung nyentuh tangan atau nyentuh apa kita, dan juga kita lupa mencuci tangan. Nah, kalau nggak ada cuci tangan atau gimana, bisa menggunakan hand sanitizer dan juga air mengalir kalau sudah nyampe di rumah dari pusat perbelanjaan. Nah, contohnya saya contohkan hand sanitizer aja ya. Ya kayak gini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, oke, yang keempat, yang kelima, keenam, 7, selesai. Nah, itu dilakukan setiap kali kita berpergian atau setiap kali kita menyentuh barang-barang yang sering disentuh lah oleh ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Bapak, lah bagus anggun, malu bapak. Lanjut deh, potong deh. Nah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekarang udah tahu kan cara-cara ketujuh. Ibu-ibu sudah tahu kan cara-caranya untuk mengurangi dengan cara penyebaran transmisi COVID-19 ini. Nah, saya harap ibu bisa menerapkan atau menyebarkan atau men-sharingkan kepada teman-teman ibu atau keluarga lingkungan sekitar ibu. Mungkin saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas yang sempat atau meluangkan waktunya. Saya permisi ya. Ya, terima kasih. Bunda. Ya.